apa namanya, teman-teman tuh belajar dari bahwa nggak mudah sih memang gitu bikin apa ngembangin desa wisata, terus perlu apa aja dan lain-lain gitu. Karena ini masih turun naik juga Mas Sugeng gitu, semangat teman-teman gitu masih turun naik gitu, apa ya biasalah gitu. Dan tantangannya memang gimana sih datangin wisatawan ke sana itu yang itu. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak gitu ya, walaupun mendadak tapi bisa diterima di sini alhamdulillah gitu Mas. Dan juga segala respon cepat dan lain-lainnya gitu. Terima kasih banyak dan mohon bimbing teman-teman kami di sini gitu selama di sini. Jadi apa ya, berwisata sih ya berwisata, tapi minta tolong diajarin juga gitu gimana cara. Itu dari saya. Bu Happy ada yang mau disampaikan? Ini Bu Happy dari Dinas Pariwisata. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Happy Herawati mewakili dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan. Pertama kali kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Yani dan Bu Rike sebagai tim pendamping kami dari ITB karena bisa membawa kami teman-teman desa wisata Poh Darwis yang ada di 4 desa di Parang, Kecamatan Parang, yaitu Desa Ngunut, Desa Bungku, Desa Trosono, dan Desa Sayutan. Tadi seperti telah disebutkan oleh Bu Yani, keempat desa ini memang sudah memiliki keterikatan sendiri secara khususnya tentang sport tourism para layang. Untuk itu mereka ingin sekali mengembangkan desa wisata di Parang ini untuk menjadi mungkin sesuatu, entah itu desa wisata atau wisata desa, tapi kemana arah itu berjalan kita mengikuti aja, begitu juga kata Bu Yani. Jadi kita mengikuti bagaimana yang ada di masyarakat. Namun mudah-mudahan pemberdayaan di desa seperti yang contoh yang sudah ditinggalkan ini bisa menular ke kami. Jadi intinya kami ini yang suka waruh ke Ngelanggeran, mudah-mudahan kita dapat belajar tolabul ilmu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kami di masyarakat di Parang, Magetan, dan khususnya bisa memajukan kesejahteraan masyarakat kami di 4 desa tersebut. Mungkin begitu dari kami. Terima kasih atas penyambutannya. Alhamdulillah keren banget gitu loh, Ngelanggeran pantas aja internasional, soalnya bagus banget gitu. Terus kita lihat homestay-nya juga sudah bagus banget, alhamdulillah. Jadi wajarlah apresiasi top banget lah untuk Ngelanggeran. Jadi bisa mewakili Indonesia, kami juga berterima kasih bisa membawa nama Indonesia ke kancah dunia internasional. Kami juga ingin mencontoh, siapa tahu bisa mengikuti dari belakang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bu Yani, kemudian Bu Happy atas rawuhnya di Ngelanggeran. Jadi senang sekali hari ini kita bisa berkumpul di sini, bertemu, dan saya bersama Bu Yani itu sudah cukup lama, bahkan beberapa kegiatan itu sering diajak beliau. Bahkan saya juga banyak belajar dengan beliau, jadi beruntung teman-teman dan Bapak Ibu yang ada di sini itu langsung didampingi dari ITB untuk bisa lebih optimal lagi, kira-kira seperti itu. Mas Tari, ini apa ya Mas? Beruntung dan bersyukur ya teman-teman, sebenarnya sudah dapat kesempatan yang luar biasa. Di awal sudah ada yang mendampingi, jadi jangan disia-siakan karena tidak banyak desa yang beruntung, apalagi dinasnya juga support. Harapannya nanti bisa optimal. Kalau kami, saya nanti akan sedikit bercerita tentang apa yang kita lakukan di Ngelanggeran. Kemudian kalau dulu awal-awal kami mengembangkan itu tidak sebagus saat ini sebenarnya ekosistem pengembangan desa wisata. Jadi ini mumpung ada temennya, ada yang mendampingi, itu bisa dioptimalkan. Oke, langsung saja saya akan coba mengoptimalkan waktu kita. Kalau di jadwal itu sekitar 1,5 jam, tapi nanti kita kondisional saja, misalkan
teman-teman nanti bisa diskusinya kita masih sampai besok, jadi cukup aman. Nanti kita juga akan tracking. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Sugeng Handoko. Saya salah satu pengelola di Desa Wisata Ngelanggeran. Bersama masyarakat dan teman-teman mengembangkan Ngelanggeran ini sudah cukup lama. Awalnya itu dari kegiatan Karang Taruna. Jadi kalau tadi Bu Yani menyampaikan teman-teman di Magetan itu juga digerakkan oleh teman-teman pemuda juga, termasuk ada para layang segala macam. Itu menjadi satu kekuatan dan yaitu bisa berkolaborasi juga dengan masyarakat. Bahkan sangat menarik ketika tadi disampaikan itu pengembangannya dari kawasan ya. Jadi 4 desa. Kalau di kami itu hanya 1 desa, tapi ada 5 dusun. Kami intens pengembangan itu di 2007, jadi pasca gempa Jogja. Tapi untuk inisiasi konservasi itu sebenarnya sudah cukup lama, sejak para senior kami dulu di Karang Taruna. Jadi 1999 itu sudah mulai menghijaukan kawasan. Awalnya itu tidak langsung berbicara pariwisata, tapi isu lingkungan yang menjadi sesuatu yang menyatukan kami. Jadi kalau dulu ngomong pariwisata itu tidak langsung mau masyarakat. Kenapa? Karena dulu itu taunya pariwisata itu ya ke pantai, kalau enggak ke Borobudur, Prambanan, kalau enggak ke Biroloko, jadi kebun binatang. Enggak ada namanya pariwisata itu ke desa. Jadi waktu itu pun kami juga tidak terlalu kemudian langsung ke pariwisata. Nah saat ini bersama masyarakat kita juga mengembangkan beberapa kegiatan pengembangan kewirausahaan sosial juga di desa dan alhamdulillah sampai saat ini kami juga bersyukur bersama masyarakat tetap mengelola potensi yang ada di desa. Nah ini beberapa apresiasi yang pernah kami dapatkan di proses panjang dalam pengembangan Ngelanggeran. Sebenarnya di 2017 kami pernah diapresiasi menjadi salah satu desa wisata terbaik ASEAN dengan konsep CBT, Community Based Tourism. Kemudian 2017 itu ISTA, kemudian 2018 itu ASTA, ASEAN Sustainable Tourism Award. Kemudian di ADWI 2021 kita diapresiasi jadi salah satu desa wisata mandiri inspiratif. Kemudian di 2021 menjadi salah satu desa wisata terbaik dunia oleh UNWTO. Jadi 2022 itu Indonesia juga mengirimkan 3, tapi kebetulan nggak ada yang masuk waktu itu. Di 2023 itu alhamdulillah mengirimkan 8, karena bisa mengirimkan 8. Kemarin bersama Kemenparekraf kami juga diminta untuk memilih desa yang akan diusulkan 8, dan 1 yang masuk dinobatkan menjadi salah satu desa wisata terbaik juga di 2023 itu di Panglipuran di Bali. Kemudian yang upgrade program itu ada 3 seingat saya, Pela, Taro sama satu lagi Bili Bante. Jadi 3 desa itu yang mereka bisa mendapatkan fasilitas sebenarnya pendampingan juga, tapi secara online, kira-kira seperti itu. Nah, kalau berbicara Gunung Kidul, Ngelanggeran itu 15-20 tahun yang lalu konotasi desa yang sangat tertinggal itu sangat kuat. Bahkan mungkin teman-teman dan Bapak Ibu kalau di Magetan dengan Gunung Kidul itu yang dibayangkan apa? Gaplek ya. Nah ini Gaplek, Singkong, Tiwul, Ratawadus, kira-kira seperti itu. Angel Banyu. Kemudian banyak juga yang menyampaikan Nyi Roro Kidul. Jadi itu juga biasanya saya ketika ke beberapa daerah itu saya selalu nanya dan yang muncul itu. Nah saat ini itu sudah lumayan yang muncul, salah satunya adalah pariwisata. Tapi itu tidak langsung mudah. Nah kami itu mencoba kalau berangkat itu mungkin tidak dari angka 0, tapi dari angka minus. Kenapa? Karena ya kondisi kami yang sebenarnya cukup sulit waktu itu. Tapi ada keinginan yang kuat, kemudian semangat, itu alhamdulillah bisa berkembang.
Kita berada di Kecamatan Patok, jadi kalau dari sini ke Kota Jogja itu sekitar 1 jam. Nah monggo nanti misalkan mau mampir sudah sampai di sini Bu Yani, jadi ya minimal dekat gitu. Kemudian kami itu juga bersyukur Jogja itu kan kumpulan orang ya, jadi kami itu diuntungkan, apalagi bahan baku wisatawan itu melimpah dalam tanda petik. Minimal itu orang yang sekolah, kuliah. Tiap tahun itu di drop orang baru dari berbagai daerah, tapi yang lulus itu tidak sebanding. Jadi yang masuk sama yang keluar itu banyak yang masuk. Iya Bu. Jadi itu juga menjadi satu peluang yang kami coba lakukan. Itu awal yang kami kelola itu adalah wisatawan mahasiswa. Jadi kegiatan mahasiswa yang sifatnya hanya makrab segala macam itu yang kita kelola. Nah ini luas desa kami itu ada 762 hektar yang didominasi oleh lahan kering, ada juga hutan rakyat dan perkebunan. Nah mayoritas masyarakat kami itu masih petani, bahkan sampai saat ini. Jadi pariwisata itu menjadi satu hal yang tambahan sebenarnya, jadi tidak terlalu mengubah. Nah kami juga berpesan mungkin sebaiknya di tempat Bapak Ibu juga jangan terlalu kemudian ninggal ke pekerjaan utama kemudian semuanya beralih di pariwisata. Kenapa? Karena kemarin saat pandemi itu terasa betul di pariwisata itu rentan sebenarnya. Jadi ya kami hanya menjadikan pariwisata itu suplemen. Jadi suplemen itu obat kuat ya. Minumnya itu satu, tapi tidak setiap hari diminum. Tapi sekali minum itu mungkin bisa tahan 2 minggu atau 1 bulan. Tapi makamnya tetap nasi. Jadi ya pariwisata itu memberikan nilai tambah saja. Jadi menjadi satu pelengkap, tapi juga dirasakan secara besar. Cuma tidak boleh menurut saya itu kalau kita masyarakat desa terlalu bergantung di pariwisata. Nah ini saya selalu sampaikan 3 tahapan besar dalam proses kami mengembangkan Ngelanggeran. Yang pertama itu menyadari dan mengenali potensi ini yang tidak mudah. Kalau dulu itu kami tidak sadar bahwa di belakang saya ini adalah potensi. Kenapa? Karena begitu lahir itu langsung lihat ini, jadi nggak tahu tidak menganggap ini itu menjadi satu hal yang spesial. Nah mungkin Bapak Ibu dan teman-teman pun sama di tempat jenengan itu ada potensi, tapi karena saking biasanya kepethuk itu tidak dianggap sesuatu yang menarik. Nah itu memang perlu digali. Kemudian yang kedua itu adalah mengelola sumber daya manusia. Ini adalah kunci menurut kami. Kami itu bersyukur proses pengembangan Ngelanggeran itu saat itu era PNPM pariwisata. Jadi PNPM pariwisata itu sangat berkontribusi menurut kami bagi kami di Ngelanggeran, karena waktu itu kita dapat program itu 2011 sampai 2013. Jadi yang awalnya itu kita nggak tahu arah segala macam mau seperti apa, tapi dengan program itu kita bisa belajar dan di situ fokusnya di SDM. Jadi dari program yang masuk itu mayoritas itu untuk penyiapan SDM. Kemudian yang ketiga itu adalah melakukan jejaring keluar, komunikasi keluar, kerjasama dan membangun identitas digital. Jadi teman-teman sebenarnya cukup beruntung karena sudah ada mitra yang siap membantu. Kemudian nanti ya tinggal dioptimalkan. Nah, ketika berbicara daya tarik utama, awalnya daya tarik utama kami itu hanya alam. Jadi gunung. Ini namanya Gunung Ngelanggeran. Ini luasnya 48 hektar. Ngelanggeran itu sesuatu kata yang sulit diucapkan sebenarnya. Bahkan sering salah. Nulis itu juga sering salah. Nah, kami itu membuat satu brand Gunung Api Purba itu di 2009. Jadi waktu itu ada penelitian menyampaikan bahwa gunung ini adalah Gunung Api Purba, pernah aktif antara 20 sampai 60 juta tahun yang lalu, sehingga
kami pun mencoba membuat brand itu sehingga mudah diingat dan dihafal oleh orang, sehingga lebih mudah melekat di hati orang. Kemudian yang kedua, ini adalah Embung Langgeran. Besok kita akan ke sana kalau nggak salah di agendanya. Cuman saat ini tidak akan seperti ini kondisinya karena ini kosong. Kemarau ini tujuannya adalah untuk pengairan kebun buah, itu durian dan kelengkeng. Di sana ada perkebunan durian. Nanti yang datang ke sana itu semuanya dapat gratis foto sama patok durian. Karena duriannya sangat mahal sebenarnya ya. Jadi pariwisata itu bisa menaikkan nilai tambah produk yang ada di Ngelanggeran. Jadi durian yang ada di Ngelanggeran itu dulu saya beli satu butir 50.000 wis blenger kalau istilah Jawa nih, wis apa? Udah kenyang gitu ya. Sekarang itu kita bisa jual per kilo. Bahkan per kilo itu harganya 70 sampai 80.000. Satu butir itu bisa, yang gede itu bisa 7 kilo. Ya. Berapa itu? Podo karo rego cempe. Dan itu laku. Itu gara-gara pariwisata. Jadi kenapa menjadi tinggi? Itu kita ada kerjasama juga yang hasil dari petani itu siap diterima oleh dengan apa YOT, Yayasan Obor Tani di Semarang. Itu di sana ada Hortimart dulu yang mendampingi, kemudian produknya bisa diterima di sana. Yang kedua itu karena pariwisata itu bisa menjadi satu hal yang bangga ketika foto sama durian yang Langgeran kemudian diupload di Instagram. Mangan di komen kancane kuwi rasane luwih mantep dibandingkan mungkin tidak diupload dan regane larang. Tapi ketika dia bisa ngomong dia mangan durian dan di bawahnya kemudian dia bisa upload, itu menjadi satu hal yang menarik. Jadi pariwisata bisa memberikan nilai tambah untuk produk. Itu salah satunya di durian. Nah, kami sebenarnya juga punya air terjun musiman, tapi ini hilang karena jalan. Ya, yang rame. Kalau teman-teman mengikuti di media sosial, air terjun ini kena akses jalan yang sangat besar. Sekarang belum jadi, masih dibangun. Targetnya akhir tahun ini akan selesai. Nah, dari pengalaman ini saya ingin menyampaikan bahwa dalam proses pengembangan desa wisata maupun destinasi di pariwisata itu sangat baik itu ketika punya perencanaan yang kuat. Ketika kami ada proyek ini, kemudian kita belum punya satu kekuatan bahwa ini adalah salah satu destinasi unggulan kami dan itu tertuang dalam dokumen, itu kita nggak bisa menolak sebenarnya. Ketika harus keterjang lagi kabeh do bengok. Dan pemerintah pun mohon maaf sebenarnya juga kehilangan. Tapi karena tidak ada satu sebenarnya itu bisa didengokke ya, kira-kira seperti itu. Cuman ya ketika dulu kami usul dan itu tidak punya satu dokumen yang kuat, itu kadang tidak akan dilihat dan tidak didengar. Tapi ketika kita punya dokumen yang kuat, itu mungkin akan beda. Nah, di atas Kedung Kandang ini kita pengembangan glamping, ada 3 unit yang ini dibangun di masa pandemi. Tapi ya karena dibangun jalan di bawahnya dan ini ya akhirnya kurang optimal. Kita juga mengolah produk unggulan desa itu berupa kakao atau coklat. Besok itu kita juga akan ke Gria Coklat. Ini dikembangkan di 2014 sampai 2016. Jadi kolaborasi 3 lembaga sebenarnya. Di eksternal itu ada 3. Yang pertama adalah BPTB Alibi yang saat ini jadi BRIN. Kemudian yang kedua itu adalah di Sudbun Gunung Kidul, jadi dari dinasnya. Kemudian yang ketiga itu adalah dari BI, kantor perwakilan di Jogja. Nah, ini pendampingan 3 tahun. Dari nol kita nggak bisa ngapa-ngapain sampai kita menghasilkan produk. Itu adalah komitmen di eksternalnya ada 3.
Kemudian di internalnya itu juga ada 3. Yang pertama itu adalah kelompok tani, itu nyiapke bahan baku nih. Jadi dia menanam, merawat, memanen. Kemudian yang kedua itu adalah kelompok perempuan. Jadi kelompok ibu-ibu yang mengolah biji kakao kering fermentasi menjadi bubuk, kemudian ngolah. Nah, yang ketiga itu adalah kami di pengelola wisata, itu yang membantu membuatkan tempatnya, kemudian membantu memasarkan. Sehingga petani juga merasa terbantu. Kemudian kelompok ibu-ibu PKK itu kadang dia jago untuk membuat, tapi kalau untuk menjual itu memang harus ada yang membantu, mendampingi. Kenapa? Karena ya fokusnya adalah menciptakan produk terbaik. Tapi kalau sebenarnya bisa diajari untuk menjual, dan itu pun juga bisa dilakukan, tapi akan lebih optimal ketika melibatkan juga peran teman-teman di pemuda. Ini produknya banyak variannya, dari minuman coklat sampai coklat batangan dan aneka olahan. Nanti besok bisa dilihat di sana. Nah, kita juga bersyukur menjadi salah satu geosite di Gunung Sewu UNESCO Global Geopark. Tagline-nya ini, memuliakan warisan bumi, mensejahterakan masyarakat setempat, itu yang selaras ketika kami ingin mengembangkan di awal. Jadi keinginan kami untuk jaga alam, jaga lingkungan, dan memberikan manfaat di masyarakat. Logo Geopark kayak gini, dan ini tulisan Jawa ini di bawahnya Hamamayu Hayunibawono. Jadi ada beberapa filosofi dan nilai-nilai luhur itu yang sebenarnya para leluhur kita, nenek moyang kita itu sudah sangat kuat. Nah, kita tinggal menggali, kemudian mengamalkan lagi untuk bisa lebih dipraktekkan dan dirasakan. Nah, ketika berbicara pengembangan produk wisata yang berkelanjutan, karena kami pengen pengembangan pariwisata itu tidak hanya di era kita atau tidak hanya pas masa kita, tapi bisa dilanjutkan oleh anak cucu kita. Jadi jangan sampai, mohon maaf, generasi pertama, kedua kemudian hilang. Nah, kami mencoba melakukan itu. Cara sederhananya adalah yang kita sampaikan, pengembangan pariwisata ini harus membuat semua elemen itu bahagia untuk bisa berkelanjutan. Jadi yang pertama yang harus bahagia itu adalah masyarakatnya. Jadi jangan sampai ketika pengembangan pariwisata atau desa wisata di tempat Bapak Ibu, masyarakatnya merasa terganggu, atau masyarakatnya merasa dirugikan, atau masyarakatnya merasa terancam gara-gara ada pariwisata. Nah, itu harus dievaluasi. Contohnya gini, katakanlah 4 desa bersepakat mengembangkan, tapi begitu berjalan, itu ada beberapa masyarakat yang mungkin dia belum paham atau dia masih setengah-setengah, orang oleh lewat pekarangan Nomai, jadi dia nggak boleh lewat di situ, padahal itu jalur utama. Nah, yang kita lakukan itu adalah, mungkin bagi kita menganggap yang punya rumah itu sudah oke-oke saja, tapi yang punya rumah itu merasa terganggu, wah ini marai repot atau berisik segala macam. Nah, itu juga perlu ada komunikasi sehingga manfaat dan visinya itu juga dirasakan oleh seluruh elemen. Nah, yang kedua yang harus bahagia itu adalah wisatawannya juga. Jadi jangan sampai kita seneng nongkot duit, neng wisatawannya orang puas, pelayanannya dari kita kurang. Yang ketiga yang harus bahagia itu adalah lingkungan dan budayanya juga harus bahagia. Jangan sampai wonge wis seneng kabeh tapi lingkungannya rusak. Nah, itu tidak akan berkelanjutan. Mungkin ya hanya beberapa tahun berjalan kemudian akhirnya hilang. Itu ada beberapa contoh juga yang sering kita jumpai. Nah, dampak itu pasti ada. Jadi sesuatu itu pernah kami rasakan. Ngelanggeran yang nggak pernah ada sampah menjadi banyak sampah, itu pernah kami lakukan, dapat kami rasakan. Dulu itu nggak ada satu orang pun dari luar yang ibaratnya gelem munggah gunung ibaratnya, sehingga nggak ada sampah. Nah, saat ini itu ya berbagai macam karakter orang datang. Kita tidak bisa menghilangkan dampak negatif sebenarnya, tapi kita bisa menekan sekecil mungkin
kemudian mengoptimalkan dampak positifnya. Kemudian untuk berpihak kepada masyarakat ya sebisa mungkin melibatkan masyarakat itu untuk terlibat aktif. Jangan sampai hanya di orang-orang tertentu atau hanya kelompok kecil. Itu biasanya akan terjadi semacam ya kesenjangan dan konflik di masyarakat itu. Kemudian ketika berbicara ramah kepada wisatawan itu ragu hanya sungai, tapi wisatawan itu betah tinggal di tempat kita. Betah itu ya ada hal-hal yang minimal itu harus dipenuhi, ya bersih, aman, nyaman, kemudian ramah. Tapi ada juga beberapa hal yang kadang fasilitas utama yang harus mereka dapatkan. Contohnya gini, kami itu dulu pernah awal-awal mendapat wisatawan asing itu dia, mohon maaf, itu tidak terbiasa di toilet yang dia jongkok. Mungkin bagi kita wis kulino ya, dodok itu wis ora masalah. Tapi bule itu suruh jongkok itu mungkin dia akan gelempang karena nggak terbiasa. Nah itu kita juga harus paham ketika ada beberapa karakter wisatawan itu dia tidak bisa seperti kita. Contoh lagi gini, wisatawan asing, kui bingung ketika masuk kamar mandi, delok munggah ke orang yang shower, tapi di situ ada yang ciduk. Iki nggo ngopo? Bule itu ya dia nggak terbiasa pakai ciduk. Mungkin yang pakai ciduk itu hanya kita. Nah kita pun juga harus mengedukasi, ngelatih nganggo ciduk. Nah itu juga hal-hal seperti itu harus dikomunikasikan juga. Jadi memang ada hal-hal yang kadang harus kita siapkan, nanti tergantung dari segmen wisatawan yang datang. Nah, ketika berbicara daya tarik wisata itu ada yang berbasis wisata alam. Kami itu bersyukur di Ngelanggeran itu cukup komplit. Utamanya adalah alam. Itu kita dianugerahi alam yang mungkin tidak semua desa punya. Yang kedua, daya tarik wisata buatan. Ini pernah kami bikin juga, walaupun saya nggak menyarankan ketika desa wisata kemudian Flying Fox. Ini kami bikin di 2011. Itu dulu karena kita belum begitu tahu ya konsep desa wisata. Intinya wong ki gelem teko. Nah waktu itu dengan dana PNPM itu kita bikin Flying Fox. Kemudian walaupun kita evaluasi itu sebenarnya nggak terlalu berdampak besar. Nah yang kadang kita dan masyarakat itu belum bisa optimal itu adalah terkait daya tarik wisata budaya. Budaya itu tidak hanya kesenian, tidak hanya pakaian adat, tidak hanya ritual-ritual, tapi keseharian masyarakat yang berulang dan dilakukan dengan banyak masyarakat itu adalah salah satu budaya. Contohnya bertani itu adalah budaya. Sehingga kami pun mencoba mengemas kegiatan yang daya tarik wisata budaya ini menjadi satu hal yang bisa menahan wisatawan jauh lebih lama. Jadi kami itu punya paket live-in dari 2 hari 1 malam sampai 7 hari 6 malam. Itu mereka berkegiatan dengan masyarakat. Yo melu neng alas, yo melu guyang sapi, yo melu ngluku. Ketika malam itu juga belajar kesenian, kemudian makannya kenduri. Itu menjadi satu hal yang ya ketika kita berbicara desa wisata, itu rohnya di situ. Dia tidak hanya datang kemudian beli tiket di loket, naik gunung kemudian pulang. Nah ini saya pengen Bapak Ibu dan teman-teman katakanlah bersepakat dari 4 desa itu membangun satu kawasan. Walaupun pilihan ya ingin menjadi desa wisata atau wisata desa atau itu adalah pilihan, tapi menurut saya yang memiliki dampak besar itu adalah pengembangan desa wisata. Kenapa? Karena masyarakat yang dilibatkan itu akan sangat banyak. Nah kalau dulu itu kita sering elemen di destinasi pariwisata itu adalah 3A. Kemarin ketika menyusun satu modul bersama Kementerian Pariwisata itu disepakati untuk desa atau kampung wisata itu ada 5A. Atraksi, kita sudah tahu ya orang kalau berkunjung ke
ke suatu tempat itu akan sangat baik ketika ada atraksi yang diberikan. Kemudian aksesibilitas, amenitas. Nah, tambahannya itu adalah ketika berbicara desa atau kampung wisata, akomodasinya itu spesifiknya adalah homestay. Jadi belum bisa disebut desa wisata ketika desa itu belum punya homestay sebenarnya. Walaupun tidak bisa juga kemudian ujuk-ujuk semua itu desa wisata harus perfect, itu nggak bisa. Bahkan kami pun dulu kami ya wisata desa, kita nggak punya homestay. Orang hanya datang naik gunung pulang. Kemudian orang datang makrab nginepnya kadang di pendopo, gelar kloso, turu kegiatan kemudian pulang. Nah, itu adalah berproses, tapi minimal kita tahu kira-kira nanti dalam proses pengembangan seperti apa. Kemudian yang kelima itu adalah ancillary, itu ya dukungan yang diberikan, yang disediakan oleh apakah pemerintah atau masyarakat atau komunitas di tempat kita. Nah, saya juga pengen memberikan satu bayangan. Ini kemarin kebetulan modul yang saya diminta untuk membantu menyusun inovasi produk. Itu menjadi penting. Kemudian ketika kita ingin mengembangkan sesuatu, identifikasi itu sebisa mungkin di aktivitas itu bisa memenuhi ini. Yang pertama itu adalah something to see, jadi sesuatu yang menarik untuk dilihat. Onora neng desone kita itu sesuatu yang menarik. Mungkin bagi kita orang menarik, tapi bagi orang lain menarik. Wisatawan. Nah, bagi orang lain itu mungkin bareng-bareng dilakukan identifikasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah something to buy, jadi sesuatu yang khas dan bisa dibeli di tempat kita. Sesuatu yang mungkin pembeda dengan desa lain. Kalau di kami ya something to see-nya, kami beruntung kita punya gunung api purba. Nggak ada yang bisa menduplikasi dan mereplikasi. Kemudian something to buy, kami bersyukur kami punya coklat yang tidak semua daerah mungkin punya dan cocok, atau mungkin punya pun dia tidak olah. Nah, something to do itu sesuatu yang dapat dilakukan. Jadi aktivitas, apakah belajar ikut kegiatan trekking atau climbing atau bersepeda atau para layang atau proses pengolahan coklat, itu adalah aktivitas juga. Nah, akan sangat baik itu ketika sampai di tahapan ini. Jadi something to learn, sesuatu yang bisa dipelajari di desa kita. Oleh-oleh paling berharga itu adalah ilmu. Kalau coklat itu bapak ibu bawa pulang, diminum hilang. Tapi ketika yang diberikan itu adalah ilmu proses mengolah coklat, itu akan terus teringat. Kemudian dia akan mendapatkan sesuatu yang berharga. Kemudian ilmu mungkin berorganisasi atau ilmu pengembangan desa wisata. Makanya yang kami kembangkan saat ini itu adalah lebih banyak wisata edukasi, dan kunjungan studi banding itu menjadi satu hal yang paling diminati di program kami. Kenapa? Karena kami bersyukur kita mengawali pengembangan desa wisata jauh lebih awal dibandingkan yang lain, sehingga yang lain belum melakukan, kita sudah melakukan, sehingga ada satu pengalaman yang kita miliki. Itu terkait aktivitas. Kemudian di atribut penting, ini sebenarnya akan sangat baik itu ketika bisa praktek sebenarnya. Jadi kita lihat dari tingkat keunikannya, kemudian keindahan, keaslian, kemurnian, kemudian keragaman. Nanti detailnya saya akan ulas. Kemudian dalam dimensi kualitas produk itu juga ada produk utama, kemudian ada produk pendukung, kemudian produk pelengkap juga. Nah, ini kalau berbicara keunikan itu kita juga harus tahu posisi kita itu seperti apa. Semakin unik itu semakin menarik. Jadi di tempat bapak ibu itu opo sing kira-kira guru tempatnya jenengan yang punya.
itu harus digali. Kalau kami ya ini Gunung Api Purba. Gunung Api Purba itu ya salah satu ya mungkin bisa satu-satunya di Jogja. Tapi kalau di Indonesia mungkin beberapa tempat. Kalau lebih ekstrim lagi kayak kita tahu ya Komodo itu satu-satunya di dunia ya di Indonesia di Pulau Komodo, sehingga semua orang di dunia kalau mau melihat Komodo ya datang ke Flores. Walaupun ini tidak harus tingkatnya dunia, bolehlah tingkat kecamatan. Katakanlah ibu-ibu kuliner menang lomba apa makanan khas di sana? Kulinernya. Tiwul juga ya. Tiwul juga ya. Mungkin pemenang kuliner olahan sego menok lah ya. Juara 1 tingkat kecamatan. Nah itu juga menjadi satu daya tarik sebenarnya. Jadi apakah rasanya, apakah tampilannya atau kandungan gizinya, nah itu menjadi satu hal yang sebenarnya bisa dikemas. Jadi intinya semakin unik, semakin menarik. Kita harus tahu tingkat keunikannya apa levelnya desa, apa kecamatan, apa kabupaten, apa nasional, apa internasional. Kemudian keindahan tapi kudu sik terawat. Ada sesuatu yang indah tapi tidak terawat, itu tidak menarik. Saya banyak sekali jumpai ada satu pantai yang sangat indah tapi orang terawat, itu menjadi tidak menarik. Jadi sebisa mungkin nanti teman-teman juga melihat yang ada di desa kemudian tapi yang dijaga juga. Nah, biasanya orang akan bingung antara keaslian dan kemurnian. Ini akan lebih tak kira rada angel, tapi ilustrasinya gini. Saya sering mengilustrasikan itu paling gampang pakai kuliner. Katakanlah di Gunung Kidul itu ada satu makanan khas, itu adalah bakmi mie godok. Mie godok Mbah Gito itu dia akan memiliki nilai keaslian itu ketika dia berada di Gunung Kidul. Mie godoknya Mbah Gito itu di Gunung Kidul itu dia otentik, tapi dia memiliki kemurnian ketika dia bikin cabang atau dibuat di Jogja atau di luar Jogja, tapi resep dan ininya sama. Itu sama-sama akan menjadi menarik bagi orang. Contohnya mie godoknya Mbah Gito yang di Jogja itu juga rame. Tapi yang ingin saya sarankan itu teman-teman bisa menggali yang ini. Jadi nak isoki memunculkan sesuatu yang itu adalah milik Bapak Ibu. Ada juga yang dia membuat daya tarik bukan milik desa itu, tapi dia ngambil dari inspirasi dari luar kemudian dibangun di tempat kita. Ya orang akan tertarik datang ke tempat kita, tapi tidak sekuat di ini sebenarnya. Jadi jangan terjebak juga gawe hal-hal yang sifatnya ya ATM itu bagus, cuman nak terlalu parah ngosok menara Eiffel neng apa ya itu sering kita lihat ya. Itu menurut saya sekarang sudah nggak zamannya lagi. Itu hanya bertahan kalau dulu paling lama 2 tahun, sekarang mungkin setahun harus ditinggal karena sudah nggak relevan. Nah, kita harus bangga dengan apa yang kita miliki. Nanti teman-teman dan Bapak Ibu kalau di sini mungkin hampir tidak akan ketemu spot selfie khusus yang kita bikin. Karena kami tidak terlalu menganggap itu menjadi satu hal yang ya penting kayak gitu. Cuman spot selfie di sini ya spesifik. Nanti teman-teman akan lewat lorong Sumpitan dan ketika orang foto di situ pasti itu adalah di Nganggran. Kadang spot selfie-nya ya karo pos rondo atau apa itu yang akan menjadi ciri khas di tempat kita. Jadi tanpa harus membuang energi dan biaya untuk membuat sebenarnya. Kemudian yang terakhir itu adalah keragaman. Semakin beragam semakin menarik. Nah keluarga kan ono anak, ono ibu, ono bapak. Nah iso ki kabeh ki iso berkegiatan di tempat kita. Jadi ilustrasinya gini, ibu-ibu itu kadang memilih nak belanja ki milih toko sing komplit. Sekali masuk kabeh ono. Nah bisa nggak desa kita itu walaupun ini tidak bisa dipaksakan ya, semakin banyak aktivitas yang bisa dilakukan dari semua usia atau semua kalangan, itu insya Allah akan juga semakin menarik. Sehingga
ya orang akan lebih banyak pilihan di kegiatan di tempat kita. Nah, dalam proses pengembangan produk desa wisata itu tidak selamanya produk inti itu selalu inti, kemudian pendukung itu tidak pernah menjadi inti. Kami dulu itu inti kami itu hanya alam, jadi orang datang ke sini itu naik gunung. Tapi ada juga produk inti kami itu saat ini adalah ini kegiatan bersama kelompok UMKM. Jadi orang datang ke sini itu dia ingin belajar pengolahan coklat. Naik gunungnya sampingan, bergeser. Tidak menutup kemungkinan, mohon maaf, kalau awalnya daya tarik utamanya itu adalah para layang di tempat Bapak Ibu. Jadi tujuan utama datang ke sana itu adalah para layang, kemudian berkegiatan lain. Suatu ketika itu mungkin kegiatan yang bersama masyarakat itu jadi utama, kemudian para layang itu menjadi pendukung. Jadi ini disesuaikan dengan segmen atau pasar yang akan kita kelola sebenarnya. Nah, saya ingin menyinggung juga terkait ini. Kelembagaan itu menjadi penting. Kenapa? Karena untuk bisa berkolaborasi dan berhubung dengan keluar itu kita harus punya lembaga yang kuat. Yang kedua, ya ketika berbicara desa wisata, saya ngurusi apakah fasilitas maupun SDM dan segala macam itu adalah pengelola. Nah, banyak juga yang saya jumpai karena pengelolanya kurang kuat, itu ketika awal guyup, rukun, kompak, tapi begitu ada hasilnya, itu ambiar. Karena apa? Karena tidak ada satu proses tata kelola yang baik di pengelola itu. Jadi sebisa mungkin nanti teman-teman menurut saya kuatkan juga di pengelolanya. Kemudian ya harapannya ini juga berperan juga untuk kesadaran dan pelestarian alam dan budaya di tempat kita. Nah, kalau dulu itu pengelola itu identik hanya narik karcis karo penyelenggaraan di kegiatan pariwisata. Pengelola ini sopo kae, ini ngopo wis narik karcis, kemudian markiri. Tapi idealnya saat ini itu tidak hanya itu. Dia juga saya ngelola, yo ngresiki, yo ngerawat, kemudian promosi, termasuk membangun kemitraan, dan yang penting ini mendistribusikan manfaat kepada anggota, pelaku, dan masyarakat sekitar. Jadi jangan sampai hanya ngumpul di satu kelompok kecil, sehingga masyarakat itu orang merasa ngerasake hasil dari pariwisata. Itu biasanya akan gejolak. Iki sing melentus wetenge kok buru kae-kae wae. Nah, itu perlu dievaluasi. Harus namanya nek iso. Jadi usul saya itu gini. Besar kecil yang kita dapat itu sebisa mungkin terbiasa untuk dibagi. Nah, enenge sithik ya dibagi sithik-sithik. Kenapa? Karena nanti biasanya kalau tidak terbiasa dibagi begitu besar, itu mereka akan sangat berat untuk dibagi. Eman-eman, oleh. Nah, saya menyarankan walaupun kecil, nggak harus besar tapi disepakati. Prosentase katakanlah gue kasih sopiro, tinggu pengelola piro, kemudian gue operasional piro, itu harus disepakati kemudian disisihkan. Sehingga gue nak wis gede pun wis kulino, iki kudu dibagi. Karena mohon maaf, orang itu tidak akan pernah puas. Nah, isoi kabeh di Pak Dewi. Nah, itu yang harus dikelola sejak awal. Nah, di pengelola ini sebenarnya ada dua sistem kelola, itu aturan main. Contohnya gini, kami di homestay itu satu manajemen. Jadi Bapak Ibu atau wisatawan itu dia nggak bisa datang itu kemudian dia langsung masuk ke homestay. Katakanlah jenengan atau Bu Yani nginepnya di homestay-nya Mbah Jono, Mbah Mawar sudah kenal, kemudian datang ke sana langsung masuk, itu nggak bisa. Mbah Jono, Mbah Mawar itu akan sampaikan, silahkan ke sekretariat dulu.
Kenapa? Karena kami sepakati ada sistem kelola yang mekanisme aturan main yang kita sepakati. Yang akan membagi itu adalah pengelola. Dia reservasi kemudian akan kami bagi. Nah ini bersyukur dan beruntung Bapak Ibu pas di dekat. Ini kalau pas itu giliran sing adoh numpak terkabeh. Jadi ya beruntung bersyukur ini masih di kawasan ring 1 lah kalau kita nyebutnya. Jadi ada mekanisme tata kelola yang disepakati. Ini pun muncul gara-gara pengalaman permasalahan sebenarnya. Ketika dulu tidak diatur, sing rame iki hanya homestay A. Sing homestay B ora tau dinggo, kemudian akhirnya wah kae kok sing dinggo kae terus. Gesekan antar pemilik homestay. Jangan sampai gara-gara pariwisata sik mau ning akur dadi musuh. Gara-gara apa? Rebutan rezeki. Padahal rezeki itu kalau diperebutkan dia akan pergi. Jadi ya kita harus mencoba membuat itu, dan ini adalah fungsinya di pengelolaan. Yang kedua itu adalah kelompok pengelola itu orang-orangnya. Jadi sebisa mungkin kita juga tahu dan bisa memposisikan individu satu orang dengan yang lain. Tim iki di Amoriki cocok keporan itu juga perlu disesuaikan. Nah ini untuk fungsi pengelola itu idealnya seperti ini. Harus punya fungsi koordinasi yang baik di internal maupun eksternal. Nah isih banyak miskomunikasi, kemudian tidak terjadi pendelegasian tugas, itu berarti fungsi koordinasinya masih lemah. Yang kedua, fungsi pengelolaan administrasi. Jadi jangan sampai kita sebagai pengelola desa wisata orang duit catatan. Tamune piro, duite piro, ditekoni wah hilang atau kudanan apa katut gempa, nah itu kan menjadi masalah. Jadi kita pun juga harus transparan. Kemudian yang ketiga itu adalah fungsi pengelolaan keuangan. Ini sensitif. Kenapa? Karena kepercayaan itu kita dapatkan ketika kita bisa transparan. Sehingga sebisa mungkin itu pengelolaan keuangan itu juga bisa lebih bedaran yang ditekoni laporannya bisa menunjukkan. Jangan sampai ditekoni wah bukunya disuai anakku, lah itu kan bahaya. Dia tidak bisa menunjukkan catatan keuangannya. Nah, kalau spesifik di pariwisata itu adalah fungsi pengelolaan daya tarik dan fungsi pelayanan pariwisata. Jadi bagaimana kita bisa merenahke fasilitas segala macam dan proses dalam pelaksanaannya juga. Nah, kelembagaan yang baik itu idealnya partisipatif. Jadi iso dari bawah kemudian dia terlibat aktif. Kemudian ada rasa memiliki. Jadi ini dibangun. Cara bangunnya gimana? Ya mereka dilibatkan, kemudian diajak dari merencanakan, kemudian pelaksanaan sampai evaluasi itu dilibatkan. Kemudian kerja bersama secara kolektif. Nah ini yang penting juga, keputusan itu berdasarkan konsensus bersama. Ojo karepe Pak Lurai utawa ojo karepe ketuane, tapi disepakati. Nah engko gur manut wong siji dan itu belum tentu diterima di seluruh masyarakat, itu biasanya tidak akan jalan. Tapi seberat apapun ketika itu menjadi kesepakatan bersama, itu biasanya akan diupayakan secara totalitas. Kemudian rukun, akuntabel dan transparan. Nah, ini sebagai gambaran untuk kelompok-kelompok masyarakat yang kami libatkan. Yang pertama itu ada kelompok kuliner, kelompok PKK. Itu kelompok pertama yang kami sentuh, kami libatkan. Yang awalnya itu guru arisan. Nah saat ini mereka bisa ngajari proses pengolahan produk. Bahkan mayoritas ibu-ibu yang ada di sini mereka juga terlibat juga dalam proses pengolahan di Kria Coklat. Yang kedua kelompok tani Kumpul Makaryo. Ini kelompok tani ini mungkin sudah ada sebelum saya lahir, tapi diintegrasikan dengan pariwisata itu setelah kita pengembangan pariwisata. Jadi untuk wisata edukasi di perkebunan dan pertanian itu kita melibatkan petani. Jadi petani ini seneng gur duduh ke jenis-jenis kakao ini utuh, nggak dibawa pulang dia sudah dapat uang.
kok nak arep mulih tuku bayar meneh. Jadi pariwisata itu bisa memberikan 2 kali lipat keuntungan di masyarakat. Dengan cara itu diintegrasikan dengan paketnya. Nah ini homestay, kelompok homestay kami namanya Purba Wisma. Jadi brand kami itu pakai nama Purba sebenarnya. Bahkan tim kami itu juga bermarga Purba. Saya Sugeng Handoko Purba, Mas Aris itu ya Mas Aris Budiono Purba. Itu keinginan kami untuk mengenalkan sebenarnya kawasan kami. Nah ini kalau yang dekat kawasan inti di sini Bapak Ibu, tapi ada juga yang jauh. Ini bersyukur dan beruntung dapat yang dekat. Kalau yang jauh ya lumayan. Kemudian ya kegiatannya mereka bisa mengenal kegiatan juga yang di homestay. Nah transportasi ke homestay ini Bapak Ibu sudah merasakan Pajero, ada banyak. Ya, Panas Jowo Jero. Ini yang hari ini tuh grupnya Mas Heru tuh 10-an ada nggak Mas Aris? 10 Pajero, bahkan kita ngambil dari tetangga desa karena di sini terbatas juga, dan itu kita gilir juga. Jadi ada PIC transportasi lokal. Itu Mas Sudadi yang nyateti, saya gilirannya sopo, kemudian di rolling. Ya mungkin kita bisa beli satu armada yang bagus segala macam, tapi pemberdayaannya kurang. Dan kayaknya lebih menarik kayak gini, karena arang-arang numpak kayak gini gitu kan. Yang keempat, kelompok kesenian itu untuk welcome dance segala macam. Jadilan tempatnya jenengan nonton boten Pak Bu? Nonton nggih? Jaranan nggih. Biasanya Jadilan ini sebelum ada pariwisata itu paling tanggapan setahun sekali atau 2 kali. Nah, itu jadil 2 jam, kesurupan, mangan beling gitu kan. Bayarnya mungkin 50.000 ke 100.000. Tapi saat ini dengan pariwisata tidak harus dadi joget 15 sampai 20 menit, itu mungkin hasilnya sudah lumayan. Jadi ya pariwisata bisa menjadi satu tambahan juga. Pengrajin di tempat kami tidak terlalu besar karena kami berdampingan dengan desa wisata kerajinan Bubung itu yang mengolah kayu. Kemudian pedagang, kami juga punya kelompok TKI Purna, jadi mantan-mantan TKI. Rata-rata di masyarakat kami itu pernah menjadi TKI. Bahkan 80% pemilik homestay itu anggota keluarganya itu pernah ada yang menjadi TKI. Jadi itu juga punya keunggulan juga, karena rata-rata modali terus dia bisa memperbaiki homestay-nya. Kemudian dia pernah ikut orang, minimal hospitality-nya sudah terbangun. Kemudian pernah masak ke wong dengan karakter tidak hanya keluarganya, sehingga dia punya menu yang beragam. Dan bisa bahasa Inggris. Ya, ada beberapa yang bisa bahasa Inggris. Kalau Bu sini bisa bahasa Mandarin juga. Jadi ketika neng sing Mandarin harus taruh di situ. Kemudian ada kelompok ternak Purbaya. Besok juga kita akan ke sana kalau nggak salah. Jadi ini juga untuk atraksi juga, pengenalan peternakan sampai proses pengolahan susu kambing etawa. Ini yang Gria Coklat, pengolahan kakao tadi sudah saya sampaikan. Kita juga punya kelompok Gria Spa. Jadi kita itu di Gria Coklat itu bawahnya ada Gria Batik, belakangnya ada Gria Spa. Ini kelompok perempuan, kelompok ibu-ibu yang mengolah pon-pon kemudian coklat itu untuk bahan spa. Walaupun ini kelompok yang cukup lama berkembang. Jadi inisiasi itu 2015, baru dibikinkan tempatnya itu di 2021. Itu karena dinamika di kelompok ini cukup panjang, tinggi, bahkan bongkar pasang kepengurusan itu sampai 3 kali. Jadi yaitu di masyarakat itu akan beragam karakter dan pendekatannya. Ini Gria Batik, tidak ada DNA batik di Ngelanggeran, tapi karena ada keinginan yang kuat untuk belajar itu bisa berkembang. Walaupun kalau kualitasnya itu kita kalah, karena Jogja, Solo ini baik batik, sehingga kami itu nggak jual dalam tanda petik produknya,
tapi kami jual itu atraksinya. Pengalamannya. Ya, pengalaman batiknya. Malah nyari gitu. Iya. Ya satu lembar itu katakanlah kalau bagus harganya berapa? Katakanlah 700.000 sampai 1 juta. Kalau kami yang bikin sebagus apapun mungkin tidak bisa bersaing. Tapi kalau dipotong-potong ukuran 25 cm dibagikan ke anak-anak, satu orang suruh bayar 50 sampai 70.000, laku. Dan harganya mungkin bisa melebihi satu lembar yang jadi. Jadi yang ini saya sampaikan, dalam proses pengembangan desa wisata itu kadang kita tidak harus bersaing dalam tanda petik ke produknya langsung, tapi bagaimana membuat itu menjadi atraksi dan edukasi di tempat kita. Nah, ini kita integrasikan semua itu terkendali di pengelola desa wisata ketika berbicara kegiatan pariwisata, tapi mereka bisa otonom sebenarnya, independen. Katakanlah kelompok ternak itu dia ingin mengoptimalkan hasilnya kemudian dijual keluar, itu boleh. Tapi ketika berbicara paket wisata edukasi peternakan kambing, itu kami yang ngatur. Tamu itu lewat kami. Tapi ketika tuku langsung itu mereka bisa langsung. Jadi kelompok ini dia bisa berdiri sendiri, tapi kalau pariwisata dia di bawah kendali kami. Nah, dalam proses pengembangannya itu inovasi produk itu sebaiknya tidak keluar dari kriteria standar CBT ASEAN menurut saya. Jadi jangan sampai inovasi yang kita lakukan itu terlalu terobsesi kemudian keluar dari rel ini. Contohnya gini, karena kita tidak ingin bersabar, kemudian ada investor yang besar, kemudian dia bangun sesuatu di tempat kita, katakanlah waterboom atau pola, yang itu cepat gede, cuma masyarakat berdadi penonton. Nah, itu pilihan sebenarnya, tapi saya ingin memberikan satu pandangan. Menurut saya lebih memilih pelan-pelan tapi pasti itu milik kita, dibandingkan gerusa-gerusu cepat munggah tapi kita tidak pernah merasakan manfaat dari pengembangan desa wisata di tempat kita. Jadi yang pertama itu kepemilikan dan pengurusan oleh masyarakat. Ya, misalkan investor, ya yang investasi itu adalah masyarakat. Bisa kok masyarakat yang bikin homestay kemudian kita kelola. Bisa kok masyarakat bikin pendopo kemudian kita kelola. Jadi ada satu pendopo juga itu yang bikin itu masyarakat di tanahnya masyarakat, tapi pengelolaannya diserahkan ke kami. Jadi ada kerjasama. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu kontribusi terhadap kesejahteraan sosial. Akan sangat mudah itu ketika kita mengembangkan produk itu sekaligus mengembangkan kewirausahaan sosial. Jadi menyelesaikan masalah di desa kita, untuk itu juga menjadi sebuah inovasi produk. Contohnya gini, coklat itu sebenarnya kami juga berangkat dari masalah harganya murah, didol intinya murah, kemudian masyarakat sebagian menebak, itu menjadi masalah. Tapi ketika ada satu inovasi itu dikembangkan, itu menyelesaikan masalah harga yang murah, kemudian kesadaran merawat itu juga semakin tumbuh. Kemudian spa itu juga berangkat dari masalah sebenarnya. Ada satu potensi pon-pon segala macam itu regane yo saya ora karuan, tapi ketika diolah itu menjadi satu nilai produk yang lebih bernilai. Dan ini itu bisa mengangkat martabat dan kebanggaan masyarakat desa itu dengan integrasi paket wisata dan pekerjaan utama di masyarakat, sehingga mereka semakin bangga terhadap pekerjaannya. Yang ketiga, kontribusi menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan. Jangan sampai gara-gara pariwisata kemudian lingkungannya rusak. Ini menjadi perhatian menurut saya. Kenapa? Karena ya alam itu ketika dijaga, dia akan memberikan hal yang lebih ke kita. Dan itu sudah sangat kami rasakan. Yang keempat, itu mendorong terjadinya partisipasi interaktif antara masyarakat lokal dengan wisatawan. Jadi ketika berbicara desa wisata itu harus ada interaksi.
Ojo gur teko delok lunga. Atau mohon maaf kalau hanya para layang dia hanya datang, kemudian main, kemudian pulang. Itu sebenarnya belum desa wisata. Tapi bisa nggak? Katakanlah acara niki besok, itu sebelumnya itu dia sudah datang nginep semalam. Jalan-jalan di desanya, kemudian mengenal budayanya, baru mereka main, berkegiatan, kemudian pulang. Sehingga ada ini interaksi aktif. Apakah ya terkait hal-hal yang bisa dilakukan di desa itu bisa dilakukan. Bahkan para program unggulan kami itu adalah live in, dia menginap kemudian yaitu berinteraksi dengan kelompok yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang kelima, jasa perjalanan wisata dan prawisata yang berkualitas. Jadi kalau berbicara kualitas itu harus ada standar. Sebisa mungkin ya pemandunya itu diikutkan pelatihan. Kemudian kalau bisa ikut sertifikasi, kemudian ada SOP yang disusun juga. Kemudian yang keenam, kualitas makanan dan minuman yang baik. Jadi ini juga perlu diatur. Awal-awal itu juga mungkin masyarakat akan bingung. Iki nginep 3 dino, lawe ndok terus. Karena kurang ngerti. Jadi esok sego goreng karo ndok, awan ndok ceplok. Sore nanti rendang dok gitu kan. Nanti pulang-pulang dari desa wisata kemudian udunan. Nah itu perlu disiapkan juga variasi menu, kemudian memenuhi standar nilai gizi dan variatif itu menurut saya juga menjadi disampaikan juga. Walaupun kadang bagi kita itu wes cocok atau wes enak, tapi belum tentu bagi wisatawan itu sesuai. Nah itu juga perlu ada pelatihan. Kemudian yang ketujuh, kualitas akomodasi yang baik. Dalam hal ini adalah homestay. Ya kami bersyukur walaupun di desa fasilitas internet juga sudah masuk. Ada beberapa homestay yang sudah ada wifi. Itu juga sangat membantu sebenarnya. Kemudian yang kedelapan, kinerja yang friendly terhadap tour operator baik di internal maupun eksternal. Nah ini contohnya dalam proses pengembangan inovasi produk, identifikasi dulu potensi kakao, di situ ada pemberdayaan, kemudian menjadi atraksi wisata dan sekaligus menjadi ekosistem pendukung desa wisata. Jadi dulu kalau datang itu selalu tekon oleh-oleh khas opo. Itu awalnya kami bingung. Kami itu pernah bikin karena wah Gunung Kidul lagi singkong, ceriping singkong itu kabeh wong iso gawe. Kemudian kami pernah juga brownie singkong. Brownie singkong itu tahan paling lama itu seminggu. Basi. Padahal orang berwisata orang langsung mulai. Nah, itu juga kurang optimal dan ya alhamdulillah ketemu coklat itu. Nah, ini ada wisata edukasi dan integrasi ya, kambing kakao. Kambing itu menghasilkan kotoran itu bisa untuk pupuk kakao, kambing menghasilkan susu. Kakao menghasilkan daun maupun kulit, ini bisa untuk pakan ternak kambing. Kakao menghasilkan bubuk. Jadi produknya pun kami juga punya, namanya itu Koko Mix Tawa. Jadi coklat dicampur dengan susu kambing tawa. Nah nanti teman-teman bisa cobain di sana, bisa berinteraksi juga dengan yang olah. Nah ini bersyukur pandemi kemarin itu ada satu inovasi yang kita bikin, paket hampers. Kami kerjasama dengan kelompok pengrajin bambu. Walaupun ini di luar Ngelanggeran, karena di Ngelanggeran kita belum ada. Kita bikin harga 200.000 itu kotak espiro, diukur kemudian disesuaikan jadi satu paket hamper sehingga ini bisa dikirim. Kemarin pandemi ini cukup laris, kenapa? Karena barengi Idul Fitri, nggak boleh ketemu tapi paketnya bisa sampai ya. Ini contoh untuk program live-in yang ada di Ngelanggeran. Nah, kalau tadi Bu Yani juga menyampaikan bagaimana proses pemasarannya juga, itu akan sedikit saya sampaikan. Kami mencoba
memerankan juga teman-teman pemuda itu untuk optimasi di digital. Yang pertama itu membuat akun Google Bisnisku, ini gratis, mudah, bisa dibikin. Jangan sampai orang nyari desa kita urung muncul di Maps. Kemudian yang kedua optimasi di media sosial, kemudian channel YouTube, marketplace, dan kami juga pengembangan e-ticketing untuk pelayanan secara cepat dan akurat. Ini contohnya 5 akun Google Bisnisku yang kita bikin. Bahkan saya bikin itu ada 5 titik. Jadi orang ke Ngelanggeran itu dia ngetik apa, embung kita bikin, kemudian ya Gunung Api Purba segala macam, dia coklat kita bikin. Kemudian yang ke media sosial, kita juga punya banyak, ada 5 sebenarnya. Itu tergantung karakternya. Jadi saya pernah melakukan satu riset, ngupload satu informasi yang sama di akun yang berbeda, itu reaksinya juga berbeda. Ternyata mereka itu sudah terkelompok dengan kesukaan dan karakter masing-masing, sehingga ya lebih optimal itu ketika memang kita bikin spesifik. Nah ini yang mungkin masih sedikit yang menggunakan, itu menurut saya story WA itu sangat powerful. Ini pernah saya bikin ini setelah pandemi. Pagi-pagi saya bikin, selamat pagi, sedia payung sebelum hujan, yuk naik gunung yang sudah libur berbulan-bulan. Ketika saya post itu, reaksi dari teman-teman, terutama yang sudah terkoneksi dengan saya, karena syaratnya ini harus saling menyimpan nomor WA, itu mereka bisa melakukan komunikasi ya. Dan ya paling responnya cepat. Dan WA itu lintas generasi, dari anak milenial sampai mbah-mbah ada. Tapi kalau Instagram itu mungkin didominasi oleh anak milenial. Nanti Facebook sibuk gitu kan. Terus ya itu. Tapi kalau WA itu semuanya menggunakan. Dan ini gampang, responnya juga cepat. Dan ini lebih lebih ya cepat lah, lebih menurut saya lebih efektif. Marketplace kita juga ada di beberapa gratisan, banyak kita masuki, ada di Tokopedia, ada di Shopee, di Blibli juga. Nah di pembayaran non tunai itu juga menjadi budaya baru dan kita juga harus menggunakan itu. Kami bersyukur kita didampingi juga dari BI, sehingga sebelum pandemi itu sudah disosialisasikan terkait kris pembayaran non tunai, dan ini juga sangat membantu. Kenapa? Saat ini orang berwisata ini dompetnya tipis, duitnya ning HP, dia pengennya nggak bawa uang tunai, jadi kita juga harus menyiapkan itu. Ojo nganti wes kepengen arep tuku produknya, katakanlah belanja 500.000, ning gur duit 200.000, sehingga dia nggak bisa bayar karena nggak bisa melakukan pembayaran non tunai. Nah itu kita kehilangan potensi untuk pembeli. Ini untuk e-ticketing, ini dikembangkan sejak 2015 sebenarnya sampai saat ini. Intinya adalah untuk pencatatan secara akurat, pengurangan kertas, dan lebih bisa transparan. Nah ini untuk kunjungan wisatawan dan dampak ekonomi. Ini selalu saya sampaikan, pariwisata pernah membuat kami kurang bahagia. Kalau tadi syaratnya untuk wisata berkelanjutan itu semuanya harus bahagia, dari wisatawan, masyarakat, lingkungan. 2014 itu kunjungan kami terlalu tinggi, jadi satu tahun itu 325.000 kurang sekian, omsetnya 1,4 M. Tapi masalahnya juga besar, sampah, vandalisme, kemudian berisik, air, kemudian ya masyarakat wes lelah juga. Jadi ketemu wong ini wes ora patek sumeh, jadi wes kesal guyu. Nah ini menjadi masalah ketika diteruskan, kita bisa kehilangan Ngelanggeran. 2015 sampai 2019 itu kami punya target mencoba mengurangi jumlah kunjungan. Jadi disasar yang sesuai.
Alhamdulillah 2019 itu yang datang hanya sepertiganya, 103.000 orang sekian, tapi omsetnya bisa naik 3 kali lipatnya, jadi 3,2 M. Dan itu jauh lebih bahagia, masyarakatnya bahagia, lingkungannya bahagia, wisatawannya juga bahagia. Kenapa? Karena yang ngurusi kepenak, ora uyel-uyelan, ora kokean komplain. Jadi nak okeh uang itu karepe juga banyak dan sulit diedukasi sebenarnya. Tapi kalau lebih sedikit itu jauh lebih gampang ngaturnya, dan kita milih sing sangune rada akeh, sangune kandel, sehingga dia akan belanjanya juga akan lebih besar. Kayak Bujani. Ya. Amin. 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 Ini dampak sosial dan lingkungan. Yang pertama, tidak ada lagi eksploitasi alam, kesadaran lingkungan tumbuh baik, hampir tidak ada lagi urbanisasi dan perceraian yang dulu cukup tinggi di desa kami. Terangkatnya kearifan lokal dan bermunculan kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif baru. Pak, saya izin potong. Ya. Makanya itu harganya lebih tinggi dari yang lain ya? Apanya? Itu strateginya. Jadi untuk up itu supaya nggak capek. Salah satunya, Keren. salah satunya Merinding tiket. saya. Ya. Iya, saya merinding. Jadi 2014 itu pengunjung kami itu didominasi anak milenial, tapi tersesat kalau kita nyebutnya. Dia hanya datang, kemudian beli tiket, foto, nulis namanya di batu, buang sampah sembarangan, kencing, kemudian pulang. Nah itu yang sebenarnya kita energinya habis, ngurusi sampah, ngurusi vandalisme. Kesel guyu mau tadi ya. Oke, kemudian dinaikkan, itu jadi 2 kali lipatnya. Yang awalnya 7.000 itu jadi 15.000. Minimal sing anak milenial yang tersesat itu mikir ulang. Kelanggeran itu mau ngapain? Jadi dia punya perencanaan yang matang. Nah orang duit perencanaan yang matang, dia tidak akan datang ke sini. Dan kami lebih seneng dalam tanda petik, karena ngurusi orang jelas ini luwih angel, luwih gampang itu ngurusi sing tujuannya jelas. Kayak Bapak Ibu dan teman-teman di sini kan tujuannya jelas, itu luwih gampang dibandingkan dia hanya pengen mampir kemudian datang, itu sebenarnya cukup riskan. Nah kami pun saat ini itu dalam masa agak takut juga, karena ada akses jalan yang dibangun di belah Ngelanggeran. Jalannya sangat lebar, orang yang akan mampir itu jauh lebih besar, yang dia tidak punya rencana sebenarnya. Padahal dengan kondisi jalan yang agak sulit, agak jauh, itu sebenarnya terjadi seleksi di situ. Minimal orang yang datang ke sini ini serius mau ngapain di Ngelanggeran. Nah besok ibaratnya noleh kepengen mampir pun dia bisa. Nah itu kami yang harus beradaptasi untuk mengelola hal yang seperti itu, seperti apa ke depannya. Itu yang menjadi tantangan kita juga. Ini ya pasca pandemi ada pengembangan wellness tourism juga, termasuk yoga segala macam, termasuk edang pon-pon. Nah besok kalau masih ada waktu silahkan mampir di Pawon Purba, itu tempatnya Mas Aris. Itu ada ini wedang pon-pon. Ini adalah produk yang lahir di saat pandemi. Awalnya orang mikir wedang pon-pon, biasanya wis teh atau kopi. Tapi begitu ada pandemi, permintaan untuk minuman pon-pon itu juga meningkat. Ini beberapa apresiasi yang pernah didapat. Ini sekilas homestay, kemudian ini produk. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang ingin saya garis bawahi itu adalah proses pengembangan desa wisata itu tidak bisa instan. Kami sampai di titik ini itu udah cukup panjang, dari 2007 sekarang 2023, pirang tahun nih? 16 ya, 16 tahun. Kemudian mulai muncul di permukaan itu 2007 sampai 2011-2012. Waktu itu 4 sampai 5 tahun itu kami proses mengubah mindset masyarakat dan kami sendiri. Jadi proses belajar itu. Nah, saya mengajak ke teman-teman dan Bapak Ibu yang pertama untuk menjaga komitmen dan konsistensi, karena tidak ada yang
instan dan tidak ada yang mudah. Yang kedua, saya yakin proses pengembangan desa wisata ketika diniati oleh niat baik itu kita akan diberikan banyak kemudahan dan dipertemukan dengan orang-orang baik. Sehingga ya iya, dasarnya itu adalah niat yang baik dulu. Jangan hanya uang. Insya Allah uang itu akan datang ketika waktunya datang. Rezeki itu Gusti Allah wis ngatur, nggak akan tertukar. Ya tugas kita mengupayakan dan meyakini bahwa hal baik itu pasti akan diberikan sesuatu yang baik pula. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan mungkin sesi diskusi misalkan.